Halo sahabat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya, Dr. Sinta, di podcast Sehat Lansia. Di sini, kita membahas berbagai hal penting tentang kesehatan usia lanjut, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga hubungan intim yang sehat, tanpa tabu, tanpa rasa canggung, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sebenarnya umum, tetapi masih sering membuat orang malu bertanya. Pelumas untuk aktivitas intim atau yang biasa disebut lubrikan, dan bagaimana memilih yang aman untuk lansia, khususnya yang mudah ditemukan di apotek terdekat. Tenang, pembahasan kita tetap health-oriented, sopan, dan fokus pada medis. Bagian 1, kenapa lansia perlu mengetahui tentang pelumas? Sahabat sehat, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan, termasuk area intim. Pada wanita, terutama setelah menopause, hormon estrogen menurun drastis. Efeknya, area intim menjadi lebih kering, kulit lebih tipis dan sensitif, lebih cepat iritasi karena gesekan. Sementara pada pria, bisa muncul sensitivitas kulit menurun, rasa tidak nyaman akibat gesekan, lebih mudah lecek jika kulit kering. Nah, perubahan ini sangat normal. Banyak lansia mengalaminya. Tapi sayangnya karena dianggap tabu, banyak pasangan diam saja, padahal sebenarnya ada solusi yang sangat sederhana, menggunakan pelumas yang tepat. Pelumas bukan hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga bisa mencegah masalah kesehatan seperti iritasi, infeksi ringan, sampai peradangan. Jadi, penggunaan pelumas itu bukan tanda kelemahan, bukan juga tanda ada masalah besar. Ini murni alat bantu kesehatan. Bagian 2, menghilangkan rasa malu dalam membeli pelumas. Saya tahu, untuk sebagian orang, sekadar lewat di rak pelumas di apotek bisa membuat canggung. Ada yang menunduk, ada yang buru-buru ambil tanpa melihat label, bahkan ada yang batal beli. Padahal sahabat sehat, pelumas adalah produk kesehatan, sama seperti lotion, obat salep, atau vitamin. Apoteker sudah sangat terbiasa melayani permintaan ini, dan mereka justru lebih suka ketika seseorang berani bertanya demi kesehatan dirinya. Mengatasi rasa malu bisa dimulai dari pemahaman bahwa aktivitas intim tetap sehat di usia lanjut, bahwa pelumas membantu mencegah masalah medis, bahwa memilih pelumas yang tepat adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan pasangan. Jadi mulai sekarang, tidak perlu malu. Anggap saja ini seperti membeli obat untuk kulit kering atau membeli kacamata baru. Bagian 3, jenis pelumas yang tersedia di apotek. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting, jenis-jenis pelumas yang aman dan bisa dibeli di apotek. 1. Pelumas berbasis air atau water base. Ini adalah jenis pelumas yang paling aman dan paling direkomendasikan untuk lansia. Kelebihan, teksturnya ringan, mudah dibersihkan hanya dengan air, aman untuk kulit sensitif, tidak merusak kondom, tidak mengganggu pH area intim. Jika Anda bingung untuk memilih, mulailah dari kategori ini. Ada banyak variasi water base di apotek dan biasanya tersedia dalam beberapa merek, dari yang murah sampai premium. 2. Pelumas berbasis silikon. Jenis ini juga aman dan sering dipilih oleh lansia yang mengalami kekeringan yang cukup parah. Kelebihannya, lebih licin, tidak cepat mengering, tahan lama, tetap aman dengan kondom. Namun, membersihkannya sedikit lebih lama dan tidak cocok digunakan bersama mainan berbahan silikon. Untuk lansia yang kulitnya sangat sensitif atau membutuhkan bantuan ekstra, silikon base adalah pilihan yang bagus. 3. Pelumas berbasis minyak. Jenis ini umum ditemukan, tapi tidak terlalu direkomendasikan untuk lansia. Kenapa? Bisa merusak kondom lateks, berpotensi menyumbat pori dan memicu iritasi, lebih sulit dibersihkan. Pelumas minyak cocok untuk tujuan tertentu, seperti pijat, bukan penggunaan rutin. Jika ingin memakainya, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Bagian 4. Bagaimana cara memilih pelumas yang aman di apotek? Berikut beberapa tips sederhana dari saya, Dr. Sinta, saat Anda memilih pelumas. 1. Pilih yang tanpa pewangi dan tanpa alkohol.
Bahan pewangi dan alkohol dapat menyebabkan iritasi, terutama pada kulit lansia yang lebih tipis. 2. Pilih yang sudah terdaftar BPOM. Untuk memastikan keamanan, lihat nomor BPOM di kemasannya. 3. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika hanya butuh sensasi ringan, water base. Jika area sangat kering, silicone base. Jika hanya untuk pijat, oil base. 4. Hindari produk yang mengandung panas berlebih. Beberapa pelumas punya efek hangat. Untuk lansia ini bisa memicu iritasi ringan hingga ketidaknyamanan, jadi pilih yang biasa saja. 5. Jangan ragu bertanya ke apoteker. Serius, mereka tidak akan menilai. Mereka justru senang bisa membantu Anda memilih yang tepat. Bagian 6. Mitos seputar pelumas di usia lanjut. Mari kita luruskan beberapa mitos yang sering muncul. Mitos 1. Kalau pakai pelumas, berarti ada masalah. Tidak benar, bahkan banyak pasangan muda menggunakannya. Mitos 2. Pelumas hanya untuk orang tertentu. Tidak, pelumas adalah produk kesehatan yang bisa digunakan siapa saja. Mitos 3. Pelumas bikin ketergantungan. Tidak, pelumas tidak mengubah fungsi hormon maupun organ, hanya membantu mengurangi gesekan. Bagian ke-6, kapan harus ke dokter? Walaupun pelumas aman, ada kondisi tertentu di mana Anda sebaiknya konsultasi. Jika area intim terasa panas berlebih, jika muncul rawam atau gatal setelah memakai produk tertentu, jika ada nyeri yang tidak hilang, jika memiliki diabetes, infeksi berulang, atau kulit sangat sensitif. Dokter bisa membantu memilih produk yang paling aman untuk kondisi kulit masing-masing. Bagian ke-7, penutup dari Dr. Sinta. Sahabat sehat, membicarakan kesehatan intim di usia lanjut itu bukan hal yang memalukan. Justru dengan membahasnya, kita bisa menjaga hubungan yang lebih harmonis, nyaman, dan aman bersama pasangan. Pelumas bukanlah alat bantu khusus. Pelumas adalah bagian dari perawatan kesehatan, sama seperti lotion untuk kulit kering atau minyak zaitun untuk kulit yang sensitif. Jadi setelah mendengarkan episode ini, saya harap Anda lebih percaya diri saat membeli pelumas, lebih paham jenis yang sesuai, lebih terbuka untuk berdiskusi dengan pasangan, dan tentu saja lebih sehat secara keseluruhan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sehat Lansia bersama saya, Dr. Sinta. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap saling mendukung satu sama lain.